Berikutnya adalah uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Karena namanya berpasangan, maka harus ada kelompok yang dipasangkan dengan kelompok lainnya, ya. Untuk uji T sampel berpasangan sama, masih membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu kelompok. Misalkan variabel sebelum dan sesudah, ya. Sebelum dilakukan eksperimen dicek, dan sesudah dilakukan eksperimen juga dicek. Misalkan beratnya kah, tingginya kah, nilai skor dari tesnya kah, ya, tapi masih dalam satu kelompok. Jadi orangnya harus sama atau objeknya harus sama. Asumsinya adalah kondisinya sama antara kelompok tersebut yang sebelum sama sesudah, karena sudah melalui suatu eksperimen, dan juga datanya berdistribusi normal karena masuk uji parametrik. Nah, kita punya keringanan di sini. Untuk varian bisa sama atau tidak sama, maka kita hanya perlu melakukan uji normalitas. Dan ingat, datanya tidak boleh berupa angka yang hanya sebagai simbol. Bolehnya angka yang sebenarnya, berarti skalanya interval atau rasio. Dalam SPSS namanya adalah scale. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, objeknya harus sama. Tapi pengujian dilakukan 2 kali dalam waktu tertentu, interval waktu tertentu. Nah, untuk SPSS kali ini menganalisis berat badan responden sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi diet. Nah, seperti ini ya, masih menggunakan berat badan sebelum dan sesudah. Hipotesis pendahuluannya, ya karena tadi normality dan homogeneity satu paket, nggak apa-apa dilakukan dua-duanya. Tapi yang harus diterima adalah H0 untuk uji normalitas. Sedangkan homogenitasnya boleh H0 atau H1. Masih sama ya langkah-langkahnya seperti yang tadi. Kemudian untuk uji T berpasangan, analyze, compare means, pair sample t-test. Nah, masukkan ke pair variables 2 buah variabel, yaitu BB sebelum dan BB sesudah. Lalu klik OK. Inilah hasilnya. Tabel yang perlu kita perhatikan karena di sini mengandung T hitung dan juga sig. T hitungnya ini besar sekali ya, 26. Dari sini saja sebenarnya saya sudah yakin untuk menerima H1 dan menolak H0. Tapi perlu kita bandingkan dengan T tabel. Untuk signya juga sudah 0,000 ya, di bawah dari 0,05. Jadi dua-duanya keputusannya insya Allah menolak H0. Kita lanjutkan. Nah, hipotesis penelitiannya ya. H0 mempunyai kata tidak ada. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata berat badan responden sebelum dan sesudah memakai aplikasi. Kalau yang H1, tidaknya tinggal dihilangkan menjadi ada perbedaan yang signifikan. Kemudian sekali lagi kita dapat mencari T tabel pada Excel. Nah,
mirip ya, sama nih kayaknya tabelnya sama yang sebelumnya. Nah, kita bandingkan, wah 26 dibandingkan 2 jauh sekali ya. Berarti tetap tolak H0, terima H1. Berarti ada perbedaan yang signifikan nih. Aplikasinya bermanfaat, artinya bisa membantu penurunan berat badan responden. Ada juga kalau tidak pakai T-hitung dan T-tabel, lagi-lagi pakai SIG ya. Nah, SIG-nya 0,000 kurang dari 0,05 berarti sama tolak H0. Untuk pengujian, baik dengan SIG atau dengan T-hitung, harus memiliki keputusan yang sama karena saling mendukung. Dan ingat, kalau untuk two-tail, SIG tidak perlu dibagi 2, tapi kalau untuk one-tail, SIG perlu dibagi 2. Kenapa? Karena kalau kita ingat, untuk pengujian hipotesis, pada saat mencari p-value, setelah dapat p-value dikali 2 untuk two-tail. Tapi tidak perlu dikali 2 untuk one-tail. Ya, tapi kan ini juga 0,000 ya. Dibagi 2 juga sama, berarti tetap tolak H0. Nah, waktu teori kan sudah ada tuh contoh yang untuk dikerjakan secara manual, tolong dimasukkan juga ke SPSS dan dibuktikan apakah nilainya sama antara perhitungan manual dengan SPSS. Ya. Nah, hasilnya insya Allah seperti ini. Kita mempunyai paired sample test untuk pengambilan keputusan. Kenapa? Karena di dalamnya ada SIG dan juga T-hitung. Di sini minus, tidak apa-apa, berarti tetap kita bandingkan dengan area sebelah kiri atau nilai kritis sebelah kiri dari grafik ya, grafik bell shape. Itu bisa untuk uji T dan juga uji Z. Kalau minus berarti ada di area kiri perbandingannya ya. Nah, SIG-nya juga kelihatan. Kalau misalkan minus, itu berarti penghitungan selisihnya angka kecil dikurang angka besar, makanya jadi minus. Tapi bisa juga kita melakukan penelitian dengan mencari selisih angka besar dikurang angka kecil, makanya dapatnya positif. Tidak apa-apa. Nah, kalau pakai manual di sini dapatnya 9,80. Di sini 827, tidak apa-apa, ada sedikit perbedaan. Hal ini diasumsikan karena kalau kita pakai hitungan manual biasanya ada pembulatan, tapi SPSS tidak melakukan pembulatan sama sekali. Ya, seperti itu. Oke, bisa dilihat juga untuk penjelasan tabel-tabel berikut yang tadi di slide sebelumnya. Nah, T-hitung negatif diuji di sisi kiri. Untuk T-hitung positif diuji di sisi kanan. Nah, bisa lagi coba berikutnya untuk pelatihan Cisco. Skor sebelum dan sesudah pelatihan Cisco. Nah, kita bisa lihat SIG dan juga T-hitungnya. Dicoba ya. Berikutnya independent sample t-test.